Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ba'du. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video pembelajaran yang tentunya berkaitan dengan pelajaran PAI kelas 4, yang mudah-mudahan dari video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk memahami sebuah pelajaran mudah. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa dalam kegiatan ini saya sekaligus untuk menyusun sebuah video pembelajaran yang tentunya untuk memenuhi kewajiban sebagai peserta PPG PAI 2021. Yang sebelumnya saya akan perkenalkan, video ini saya susun sendiri. Nama saya Dede Arifin, SPDI, yang mana berada di kelas adaptif 4. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba belajar tentang pelajaran 3 dalam buku PAI untuk kelas 4, khususnya pada semester 2, yang mana pembahasannya itu adalah tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, tahukah kalian atau masih ingatkah kalian ada berapakah rukun iman? Karena dalam pelajaran ini berkaitan erat dengan keimanan kita, yang tentunya kita sebagai umat Islam harus tahu ada berapa rukun iman. Pasti yang namanya rukun iman, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa rukun iman itu ada 6. Kemudian yang jadi pertanyaan pada kesempatan ini adalah, tahukah kalian rukun iman yang kedua? Nah, rukun iman yang kedua, ayo kita akan cari tahu lebih jelas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun iman yang kedua itu adalah tentang keimanan kita, tentang keimanan kita terhadap makhluk Allah yang namanya malaikat. Baik, yang pintar-pintar, sebelum kita melanjutkan, kita akan mencoba mencermati dari beberapa kejadian ini. Di sini ada gambar, ada yang sedang lari, ada kejadian gunung meletus, bahkan ada mobil hampir jatuh dan sebagainya. Dari gambaran ini, mari kita amati dan ceritakan gambar ini. Kira-kira siapakah malaikat itu? Kemudian diciptakan dari apa malaikat itu? Selanjutnya, apa tugas-tugas malaikat? Dan apakah kalian dapat melihat malaikat? Nih, di sini dari gambaran ini ternyata ada makhluk Allah yang ditugaskan. Salah satunya untuk beberapa kejadian ini ada yang memonitornya. Ketika kita bertanya siapakah malaikat itu, tentunya kita nanti akan pelajari lebih lanjut lagi tentang ini. Selanjutnya, nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya malaikat pun memiliki nama yang perlu kita ketahui, kita sebagai umat Islam yang beriman. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Diciptakan dari nur atau dari cahaya. Ia juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, diraba maupun didengar, namun keberadaan malaikat dapat diketahui dari wahyu yang diterima oleh para nabi, dari rasul dan rasul-rasul Allah. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang kedua. Yang tentunya pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, dan selanjutnya iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kita sebagai umat Islam tentunya harus meyakini kepada semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat tanpa memiliki hawa nafsu.
Nah, di sini perbedaan, salah satu perbedaannya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah beda dengan manusia. Manusia punya hawa nafsu ya, beda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah sedikit pun. Sehingga para malaikat juga hidup tanpa memiliki orang tua maupun anak. Beda dengan manusia. Manusia tentunya memiliki orang tua, memiliki ayah maupun ibu, begitupun memiliki anak. Kemudian hidup mereka hanya untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi hidupnya itu tidak tergantung kepada makhluk lain. Artinya malaikat itu hanya taat saja kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, malaikat tidak pernah mengingkarinya, beda dengan manusia. Hidup mereka hanya untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Para malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat dari dan sama sekali tidak pernah melanggar perintahnya. Apabila mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak akan bangun hingga hari kiamat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bangkit. Nah, itu keistimewaan malaikat. Itulah sedikit gambaran mengenai ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda hanya dengan manusia, kadang manusia disuruh beribadah kepada Allah, kadang melaksanakan, kadang tidak. Kadang yang dilarang oleh Allah, manusia tetap melaksanakan. Beda hanya dengan malaikat. Anak-anak yang pada pintar-pintar, selanjutnya kita akan melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan jumlah malaikat yang sangat banyak. Sehingga saking banyaknya malaikat tidak ada yang tahu berapa jumlahnya malaikat. Ya, itu ya. Bahkan Nabi pun yang diberikan oleh Allah kelebihan tidak tahu berapa jumlah malaikat. Namun yang perlu kita ketahui bahwa malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas yang perlu kita imani, di antaranya ada 10 malaikat yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama malaikat Jibril. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Israil. Yang kelima malaikat Raqib dan yang keenam malaikat Atid. Yang ketujuh malaikat Munkar, yang kedelapan malaikat Nakir, dan yang kesembilan adalah malaikat Malik, dan ke-10 malaikat Ridwan. Itu adalah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui, yang telah Allah ciptakan, yang tentunya memiliki tugas-tugas yang perlu kita yakini keberadaannya. Karena kita sebagai umat yang beriman. Salah satunya yaitu iman kepada malaikat yang 10 ini. Untuk selanjutnya, sifat dan tugas malaikat. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat dan tugas malaikat. Malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas yang berbeda-beda. Tentunya itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam mengaturnya. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjalankan seluruh tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu taat dan tidak pernah mengeluh tentang sesuatu apapun. Beda dengan manusia, kadang manusia ketika Allah memberikan tugas, diberikan tugas oleh Allah suka mengeluh. Kadang kalau anak-anak atau siswa-siswa diberikan tugas oleh guru saja kadang suka malas. Padahal kalau kita meniru apa yang dilakukan oleh malaikat, malaikat sama sekali tidak pernah mengeluh dengan apa yang telah diperintahkan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang dicontohkan oleh malaikat. Yang pertama sifat malaikat. Adapun sifat malaikat itu antara lain yang pertama malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan tidak pernah menikah. Nah, ini keistimewaannya. Bedanya dengan manusia. Bahwa sifat malaikat itu sekali lagi tidak memiliki hawa nafsu dan tidak pernah menikah.
Beda dengan manusia, beda dengan makhluk atau hewan lainnya. Pasti diberikan nafsu. Kemudian yang kedua, malaikat itu tidak pernah tidur. Beda dengan kita. Kalau manusia kadang malam tidur, siang pun juga tidur. Malaikat itu tidak pernah tidur. Kemudian tidak pernah makan dan tidak pernah minum. Coba, kalau kita tidak makan dan tidak minum, kira-kira kuat nggak? Nggak mungkin kuat kan? Tidak mungkin kuat karena manusia butuh makan, butuh minum, dan butuh istirahat atau butuh tidur. Selanjutnya, malaikat tidak berjenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Terus gimana dong? Itu hanya Allah lah yang tahu. Seperti apa malaikat? Bahwa yang jelas bahwa sifat malaikat itu salah satunya dia bukan laki-laki dan dia bukan perempuan. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membantah perintahnya. Nah, ini yang perlu kita tiru, bahwa sifat malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membantah apa yang diperintahnya. Begitupun dengan manusia, Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah, tentunya ikuti sifat yang dimiliki oleh malaikat. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah membantah dengan perintahnya. Lakukan perintah Allah dan jauhi larangannya. Apa perintah Allah? Sholat, puasa, dan sebagainya. Apa larangan Allah? Banyak. Mabuk-mabukan, judi-judian, main, dan sebagainya itu yang dilarang oleh Allah. Tentunya kita harus bisa menjauhinya. Seperti halnya malaikat melaksanakan perintah daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya malaikat senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detik malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Memuji kepada Allah. Nah, kita pun sebagai manusia sama. Harus selalu bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia sesuai yang mereka kehendaki dan tentunya atas izin Allah. Makanya kadang malaikat ketika datang kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu, salah satunya malaikat Jibril, kadang menyerupai seorang laki-laki yang ganteng. Itu karena dia keinginan ingin berubah seperti apa, bisa ketika Allah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hakikatnya malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai. Selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang tugas malaikat. Nah, di sini ada sebuah tabel. Mari kita belajar bersama-sama untuk mengetahui tentang tugas-tugas malaikat Allah. Jadi selain daripada kita mengetahui jumlahnya yang 10, begitupun tugasnya harus kita ketahui. Yang pertama di sini dalam tabel bahwa malaikat Jibril. Tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril, ya. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail yaitu menyampaikan rezeki kepada manusia yang mengatur hujan dan angin. Jadi ini di alam sekitar kita, di lingkungan kita, ada hujan, ada angin. Tentunya itu ada yang mengaturnya, itu malaikat Mikail sebagai pengatur rezeki. Kira-kira kalau nggak ada hujan, ada nggak buat kita rezeki? Nggak ada. Karena apa? Tumbuhan tidak akan pernah tumbuh tanpa ada hujan. Contoh musim kemarau saja. Kadang kita kesusahan. Kalau tidak ada angin, tidak ada udara, tidak ada oksigen, hidup nggak manusia? Tidak akan hidup. Nah, ini tugasnya adalah tugas malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Maka nanti ketika datang hari kiamat, Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Maka hancurlah dunia ini, luluh lantah. Itu tandanya nanti datangnya hari kiamat. Makanya kita sebagai umat yang beriman, sebagai orang Islam yang beriman, persiapkan keimanan kita kepada Allah, tingkatkan beribadahan kita kepada Allah. Selanjutnya malaikat Israfil.
Apa tugasnya malaikat Israil? Malaikat Israil tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Malaikat Israil disebut juga dengan nama malaikat malakal maut atau malaikat maut. Artinya manusia meninggal itu diambil ruhnya atau dicabut nyawanya oleh malaikat Israil atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib memiliki tugas mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Makanya kita sebagai manusia harus senantiasa selalu beribadah kepada Allah, melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan jangan takut tidak tercatat, karena malaikat itu tidak pernah lupa dengan tugasnya. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, akan dicatat oleh malaikat Raqib. Selanjutnya malaikat Atid. Malaikat Atid mencatat amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Nah, begitupun dengan kejelekan kita atau perbuatan buruk kita. Jangan merasa kita melakukan perbuatan tidak diawasi, tidak dimonitoring. Ya, tidak dimonitor. Semuanya perbuatan kita baik yang buruk, baik yang baik itu ada yang mencatat. Kalau yang baik itu malaikat Raqib, kalau yang jelek malaikat Atid. Makanya kita harus hati-hati dalam melakukan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari yang tentunya mudah-mudahan amal yang baik saja yang banyak catatannya. Amal buruknya jangan sampai ada. Makanya kita harus hati-hati. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya malaikat munkar. Malaikat munkar ini sebagai penanya manusia nanti di alam kubur tentang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi nanti kita akan di dalam kubur itu akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Yang tentunya mereka menanya malaikat tersebut, kedua malaikat tersebut bertanya kepada kita tentang perbuatan kita selama hidup di dunia. Ya, yang berkaitan dengan perbuatan kita. Makanya baik yang buruk, baik yang jelek, baik yang bagus nanti akan dipinta pertanggungjawabannya. Maka kita sebagai anak-anak yang soleh selalulah berbuat baik. Baik kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara. Karena semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Salah satunya nanti ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, ketika sudah meninggal dunia, manusia itu akan dipinta pertanggungjawabannya. Selanjutnya malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Jadi nanti ketika kita sudah terjadinya kiamat, kita akan dihidangkan dua tempat, yaitu neraka dan surga. Yang tentunya neraka dan surga ada penjaganya, yaitu malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga atau menjaga pintu surga. Ini ke-10 nama-nama malaikat berikut tugasnya ini. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini kalian bisa mempelajarinya, mengingatnya, menghafalnya. Mudah-mudahan keilmuan kita semakin bertambah, iman kepada malaikat. Untuk selanjutnya apa sih? Kenapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Nih, di sini ada beberapa hikmah yang akan kita dapat. Hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini salah satunya, pertama, selalu melakukan perbuatan baik. Insya Allah kalau kita di dalam hati kita meyakini adanya malaikat yang diutus oleh Allah, kita akan senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Karena setiap perbuatan kita akan selalu diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmahnya. Makanya tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya malaikat untuk mengawasi kita. Sehingga kita tidak bisa semena-mena untuk melakukan perbuatan yang tentunya akan terhindar dari melaksanakan perbuatan buruk. Karena takut kan, nggak mau kan kita nanti ketika perhitungan amal kita yang banyak adalah perbuatan jeleknya. Karena kita merasa diawasi oleh malaikat. Maka lakukanlah hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, hikmah daripada beriman kepada malaikat Allah, kita selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Ya. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap
perbuatan. Jadi insya Allah kalau di dalam diri kita sudah ditanamkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita melakukan perbuatan tanpa ada kehati-hatian atau melakukan perbuatan yang buruk, nanti catatannya akan ada. Nah, ketika kita ingin catatannya kita bagus semua, nilainya bagus semua, maka kita harus hati-hati dan harus ketika melakukan perbuatan harus berpikir terlebih dahulu. Jangan asal melakukan perbuatan itu tidak sesuai. Oke, baik anak-anak sekalian, selanjutnya dari pembahasan kita dari awal sampai akhir kita akan menarik sebuah kesimpulan atau rangkuman. Yang pertama yang harus kalian ingat bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia yang diciptakan dari nur atau dari cahaya. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di antara sifat malaikat adalah tidak memiliki hawa nafsu, tidak menikah, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, dan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak pernah membantah perintahnya atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terdapat 10 malaikat yang harus kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Ajroil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang 10. Harus kita ingat ya. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, akan selalu melakukan perbuatan baik karena setiap perbuatan kita akan selalu diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan. Ini rangkuman dari materi kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, bisa mengimaninya dengan sepenuh hati. Untuk selanjutnya, sebelum nanti video ini berakhir, nanti di sini Bapak sampaikan ada beberapa kreasi. Yang pertama, nanti kalian silahkan lihat video ini, kemudian coba uji hafalan kita tentang nama-nama malaikat dengan tugasnya di sini ada jodohkan pernyataan yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan dengan cara menarik garis pada jawaban yang sesuai dengan yang ada di sebelah kanan. Nanti apa nih? Silahkan dibaca. Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi adalah tugas daripada malaikat apa? Silahkan dari poin tiap poin kalian gunakan tulis lagi misalkan di buku catatan kalian, kemudian nanti kalian pasangkan garis sesuai nama dan tugasnya. Selanjutnya di sini juga disediakan latihan untuk menambah wawasan kalian. Ayo berlatih, jawablah dengan jujur dengan memberi tanda centang pada kolom berikut. Di sini ada uraian, kemudian kalian untuk menilai diri kalian sendiri. Nih di sini aku melaksanakan sholat 5 waktu tanpa disuruh oleh orang tua. Kira-kira jawaban kita apa? Selalu, apa kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian aku takut berbuat dosa karena merasa diawasi terus oleh malaikat. Kira-kira jawabannya kalian apakah selalu, apakah kadang-kadang, atau tidak sama sekali atau tidak pernah. Yang ketiga, aku takut berbohong karena malaikat atid akan mencatatnya. Selalukah, kadang-kadangkah, atau tidak pernahkah? Ini dan sampai dengan poin nomor 5. Silahkan untuk menguji pemahaman kalian dari video pembelajaran ini. Coba nanti silahkan kalian dicatat atau dicoba dijawab ya. Selanjutnya di sini juga disediakan latihan keduanya. Nih mencoba mengisi. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Silahkan nanti kalian cari jawaban di buku kalian. Kemudian seperti buku misalkan buku PAI kelas 4 yang kalian pegang atau di sekolahnya masing-masing. Nanti cek jawaban kalian kebenarannya. Mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Sekali lagi, jangan patah semangat
terus semangat untuk belajar, terutama untuk menggali keilmuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi